Inflasi di Agustus 2022 ini akan mengalami penurunan. Mungkin perhitungannya sedikit lebih tinggi 0,01, di mana kami memperkirakan akan menyentuh 4,84%. Dan ini sebetulnya didorong seperti disampaikan tadi, penurunan harga beberapa komoditas pangan seperti cabai merah, bawang merah, dan minyak goreng. Dan memang ini sebetulnya menggambarkan keberhasilan pengendalian inflasi, terutama tidak hanya di pusat tetapi juga di daerah, dengan adanya berbagai macam program, termasuk juga koordinasi yang sudah dilakukan, yang sebetulnya asal muasalnya adalah koordinasi yang apik selama pandemi itu sendiri. Tapi kita tidak bisa menutup mata bahwa ada peningkatan ekspektasi dari inflasi itu sendiri sampai dengan di akhir tahun. Terutama memang ini diakibatkan oleh recent issues yang berkaitan dengan kemungkinan adanya kenaikan harga BBM bersubsidi untuk Pertalite dan solar pada tahun ini. Dan ini bisa menjadi katalis negatif bagi pergerakan inflasi, tapi kami masih menunggu sebetulnya dari sisi fiskal itu sendiri, bagaimana sebetulnya alokasi dari subsidi ataupun kompensasi yang akan diberikan. Karena sejatinya sebetulnya bukan memotong subsidi, tetapi lebih ke arah meningkatkan subsidi. Karena memang menurut perhitungan kami, dengan angka normal, kuota subsidi untuk Pertalite yang 25 juta dan solar yang 15 juta ini akan habis di Oktober. Tapi yang masih kita tunggu adalah apakah sampai akhir tahun ini akan ada penambahan dari anggaran untuk kuota tersebut. Dan itu akan menentukan sebetulnya adjustment yang akan diberikan. Apakah memang penambahannya itu full ataupun penambahannya ini disesuaikan dengan rencana ke depan pemerintah dalam kaitannya untuk memastikan anggaran ini dalam kondisi yang sehat, anggaran ini dalam kondisi yang memiliki ketahanan terhadap ketidakpastian, tidak hanya tahun ini tapi di tahun-tahun 2023 maupun 2024. Seperti itu. Oke, baik. Saya akan bergeser ke Pak Willem. Pak Willem, apakah Anda juga sepakat begitu untuk IHK di bulan Agustus 2022 ini secara pantuman terlihat ataupun diproyeksikan akan deflasi memang dipengaruhi oleh harga bahan pangan yang terjadi penurunan? Ya, terima kasih Pak Bram, Pak Panjar ya. Terima kasih tadi menyambung rilis yang mungkin akan keluar dalam segera ya, dalam waktu dekat mengenai inflasi IHK ini. Jadi sebetulnya kalau kita sebut inflasi ini, sebetulnya ini memberikan kita suatu indikasi ya bahwa udah mungkin saatnya kita mengerem. Nah, saatnya. Jadi ini dalam makroekonomi. Jadi ada suatu tanda-tanda atau indikator ya. Jadi kalau ekonomi mungkin terlalu ekspansif, terlalu tanda kutip bersemangat, itu ya, terlalu bersemangat mendorong konsumsi dan ekspor, maka inflasi pun tergerek naik. Nah itu indikasi buat kita bisa lebih menahan diri ya. Nah jadi kalau mengenai kebetulan pertanyaan pertama ini terkait dengan inflasi kita pada bulan Agustus, jadi bisa dibilang mungkin sudah ada unsur ekspektasi inflasi harga BBM akibat dari harga BBM, tapi bisa dibilang kecil karena itu kalau tadi kita mendengar berita bahwa ada kemungkinan malah deflasi, jadi kita bisa katakanlah angkanya di sekitar 5%. Ya, mungkin karena yang bulan lalu kita tahu sudah di angka 4,9, mungkin bisa di sekitar itu. Ya, jadi bisa dibilang mungkin mudahnya kalau bentuknya pembulatan mungkin sekitar 5%.